Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang turunan fungsi trigonometri, fungsi logaritma, dan fungsi eksponensial. Nah, yang pertama kita akan melihat aturan-aturan pencarian turunan fungsi trigonometri. Eh, Kalau fungsi trigonometri yang paling sederhana seperti ini, maka seperti ini ya. Yang pertama, turunan dari sin x atau d sin x dx itu adalah cos x. Jadi ini variabelnya adalah x, jadi diturunkan terhadap x, hasilnya adalah cos x ya. Jadi turunan sin sama dengan cos, sederhananya seperti itu. Lalu yang kedua, turunan dari cos x terhadap dx, terhadap x ya, atau d cos x dx sama dengan min sin x. Lalu yang ketiga, turunan dari tan x terhadap x atau tulisannya adalah d tan x dx sama dengan secant kuadrat x. Lalu yang keempat, turunan dari kotangan x terhadap x atau d cot x dx sama dengan kosekant kuadrat x. Lalu yang kelima, turunan dari secant x terhadap x atau d sec x per dx sama dengan secant x tan x, secant x tangen x. Dan yang keenam, turunan dari kosekant x terhadap x atau d kosekant x dx sama dengan min kosekant x kotangen x. Jadi itu adalah aturannya. Ini adalah fungsi trigonometri yang paling sederhana, ya langsung seperti ini, langsung nilainya seperti itu. Berbeda kalau misalnya nanti di sini x-nya itu bukan lagi x, tapi misalkan 2x atau 3x atau 3x tambah 1 misalnya ya. Misalnya sin 3x tambah 1 misalnya. Atau sin 20x tambah 5 misalnya. Maka turunannya tidak sesederhana ini ya. Ada aturannya dan kita akan pelajari terutama pada sesi turunan berantai. Jadi untuk turunan fungsi trigonometri cuma seperti ini. Jadi kalau bisa nanti ini dihafal. Jadi turunan dari sin x adalah cos x, turunan dari cos x adalah min sin x, turunan dari tan x adalah secant kuadrat x, dan seterusnya. Kalau bisa ini harus dihafal karena ini akan dipakai pada materi-materi selanjutnya. Nah, kita tidak akan membahas contoh soal dari aturan-aturan ini karena nanti di bagian subtopik berikut kita akan membahas lebih dalam terkait dengan fungsi trigonometri. Selanjutnya kita melihat turunan fungsi logaritma. Nah, logaritma ini notasinya adalah log. Nah, ada beberapa aturan di sini, ada dua saja. Misalkan ya, y sama dengan a log x. Maka turunan y yang adalah fungsi logaritma terhadap x, atau kita tulis dalam notasi dy per dx sama dengan 1 per x a log e. Ya, dengan e ini adalah bilangan natural yang nilainya sebesar 2,7182 dan seterusnya ya. Nilainya seperti itu, nilai e-nya. Jadi, kalau misalnya ketemu fungsi logaritma, aturan yang pertama ini adalah seperti ini. Kalau turunan dari a log x, maka hasilnya adalah 1 per x a log e. Lalu sifat yang kedua, y sama dengan a log gx. Misalnya ya, kita memiliki fungsi seperti itu, jadi log ternyata ini gx-nya adalah sebuah fungsi lagi, maka turunannya adalah dy per dx sama dengan dgx per dx, maksudnya adalah fungsi ini diturunkan terhadap x, lalu dibagi dengan gx atau fungsi yang tanpa diturunkan, fungsi gx tanpa diturunkan, lalu dikali dengan a log e. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat contoh soal. Misalkan soal yang pertama, y sama dengan 4 log x. Nah, di sini sesuai dengan persamaan aturan pencarian turunan fungsi logaritma, maka dari soal ini a-nya sama dengan 4 dan ya ini tetap x, sehingga berdasarkan aturan pencarian turunan yang pertama, sifat yang pertama ini, yaitu turunannya adalah 1 per x a log e, sehingga nanti soalnya adalah
dari soal ini kita dapat menyelesaikannya dengan seperti ini, 1 per X, 4 log E. Jadi ini adalah hasilnya. Kalau misalnya Anda menggunakan kalkulator, boleh dihitung 4 log E ini berapa nilainya, lalu dikalikan dengan 1 per X, boleh. Tapi kalau seperti ini ya cukup. Lalu nomor 2, misalkan soalnya adalah Y sama dengan 2 log X kuadrat tambah 4X kurang 4. Nah, ini merupakan satu fungsi. Kalau ini cuma X, ya, X tunggal, ini fungsi yang lebih kompleks dari di atas. Karena itu maka kita pakai pemisalan. Berdasarkan sifat ini, ya, maka kita membuat pemisalan. Nah, misalkan Gx sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 4 yang di dalam sini kita anggap sebagai, atau kita misalkan sebagai Gx, maka dGx per dx atau kita turunkan Gx ini terhadap X, maka kita akan peroleh 2X tambah 4. 2X ini adalah turunan dari X kuadrat, dan 4 ini adalah turunan dari 4X. Sementara 4 ini kalau diturunkan terhadap X, hasilnya adalah 0. Sehingga hasil turunan dari Gx atau dGx per dx itu adalah 2x tambah 4. Lalu A-nya sama dengan 2. Di sini ya, 2. Sehingga kalau kita menggunakan sifat yang kedua di atas, maka turunannya adalah atau dy per dx sama dengan dgx dx per gx kali A log E. dgx per dx yang ini hasilnya adalah 2x tambah 4. Gx-nya adalah x kuadrat tambah 4x tambah 4. Lalu dikalikan dengan 2 log E. Jadi ini adalah hasil dari turunan Y terhadap X, yaitu 2 log X kuadrat tambah 4X kurang 4 diturunkan terhadap X. Hasilnya adalah seperti yang ada pada box merah ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat turunan fungsi logaritma natural. Nah, kalau tadi kita hanya melihat fungsi logaritma. Nah, kalau fungsi logaritma natural biasanya dinotasikan dengan ini, ln atau ln atau len, biasanya orang sebut seperti itu. Nah, aturannya adalah seperti ini. Yang pertama, jika fungsinya adalah y sama dengan ln x, maka turunannya atau dy per dx, di mana y adalah ln x, sama dengan 1 per x, ya. Jadi sederhana saja seperti itu. Jadi turunan dari ln x adalah 1 per x. Kalau ln A, ya 1 per A. Nah, yang kedua, Y sama dengan ln Gx. Nah, ini merupakan sebuah fungsi yang lebih kompleks dari X. Maka turunannya adalah dGx per dx dibagi dengan Gx. Ya. Jadi, turunan dari Gx dibagi dengan Gx. Kita lihat contoh soal. Misalkan nomor 1 ya, Y sama dengan ln T. Maka turunan dari Y terhadap T atau dy per dt ya sama dengan 1 per T. Sifat tadi kebetulan variabelnya adalah X, sehingga turunannya adalah 1 per X dari turunan dari ln X. Sementara kalau misalnya soalnya adalah ln T, maka turunannya adalah 1 per T. Tergantung dari diturunkan terhadap apa. Kalau misalnya ini dy per dx, maka kan tidak ada variabel X di sini. Nah, berarti ini dianggap sebagai konstanta, maka hasilnya harusnya 0. Tetapi ini karena diturunkan terhadap T, maka hasilnya adalah 1 per T. Ya, kalau misalnya diturunkan terhadap X, maka 0, karena di sini tidak mengandung X. Ya, karena itu kalau misalnya Y-nya diturunkan terhadap X, maka hasilnya adalah 0. Oke, nomor 2, Y sama dengan ln 2x kuadrat tambah x tambah 2. Nah, ini fungsi yang lebih kompleks. Kalau misalnya kita turunkan terhadap X, maka kita akan mendasarkannya pada sifat kedua yang ini ya, seperti itu. Ini Gx ya. Maka kita pakai pemisalan. Misalnya Gx ini 2x kuadrat tambah x tambah 2. Sehingga turunan dari Gx atau dGx per dx adalah 4x tambah 1, di mana 4x ini adalah turunan dari 2x, dan 1 ini adalah turunan dari X. Sementara turunan dari 2 terhadap X adalah 0. Sehingga hasil penurunan Gx terhadap X adalah 4x tambah 1. Lalu kita masukkan ke dalam aturan pencarian turunan fungsi logaritma natural, maka jadinya seperti ini. dy per dx sama dengan dgx per dx per dx.
Nah, dgx per dx atau turunan dari gx terhadap x adalah 4x tambah 1. Lalu gx-nya adalah 2x kuadrat tambah x tambah 2. Nah, ini merupakan hasil turunan dari y sama dengan ln 2x kuadrat tambah x tambah 2, ya, yang ada dalam box merah ini. Lalu yang berikutnya adalah kita akan melihat turunan fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial ini biasanya terkait dengan bilangan natural E tadi ya, atau ya biasanya disebut juga bilangan eksponensial. Nah, ada 4 sifat di sini. Yang pertama, Y sama dengan A pangkat X. Nah, biasanya kan X pangkat sesuatu ya, tapi ini suatu konstanta dipangkatkan variabel. Nah, ya, seperti Y sama dengan A pangkat X. Maka turunannya adalah dy per dx sama dengan A pangkat X dikali logaritma natural dari A. Ya, seperti itu. Dan yang kedua, Y sama dengan E pangkat X, maka turunan dari Y sama dengan E pangkat X ini, atau dy per dx sama dengan E pangkat X ln E. Nah, ln E ini, kan logaritma natural itu bilangan basisnya, atau bilangan pokoknya itu adalah E. Ya, logaritma natural ini. Sehingga kalau ln E itu hasilnya adalah 1. Sehingga E pangkat X kali 1 sama dengan E pangkat X. Jadi turunan dari E pangkat X, hasilnya adalah E pangkat X, ya, hasilnya kembali. Lalu nomor yang ketiga, Y sama dengan A pangkat GX. Nah, ini cuman X, tetapi ini pangkatnya lebih kompleks, ya. Jadi tidak lagi X, tetapi bisa merupakan fungsi yang lebih kompleks, ya. Kalau di sini cuma ada variabel X-nya, ini adalah fungsi. Nah, turunannya adalah dy per dx sama dengan dg per dx, atau turunan dari gx terhadap x dikali a pangkat gx dikali ln a. Ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya, nomor 4, y sama dengan e pangkat gx. Ya, ini e. Kalau yang di atas ini a, atau sebuah konstanta, yang ini adalah e, yaitu bilangan natural tadi yang nilainya 2,7 sekian ya. Nah, turunannya adalah dy per dx sama dengan df gx per dx dikali e pangkat gx dikali ln e. Nah, sama dengan dg per dx dikali e pangkat gx dikali 1. Jadi hasilnya adalah dg per dx dikali e pangkat gx. Jadi kalau di atas ini langsung e pangkat x karena ini hanya variabel x. Kalau di sini sudah fungsi, maka fungsinya diturunkan lalu dikalikan dengan e pangkat gx yang awalnya ya. Jadi mudah untuk diingat. Jadi gx-nya diturunkan lalu dikalikan dengan e pangkat gx lagi. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat contoh soal. Contoh soal yang pertama, misalkan y-nya sama dengan 3 pangkat x. Maka turunan y terhadap x atau dy per dx sama dengan 3 pangkat x ln 3. Ya. 3 pangkat x dikali ln 3. 3-nya dari sini ya. Seperti itu. Lalu yang kedua, y sama dengan e pangkat x, ya hasilnya adalah e pangkat x. Sebagaimana sifat yang kedua tadi. Lalu nomor 3, y sama dengan 2 pangkat 2x. Nah, kita pakai pemisalan, misalkan a sama dengan 2 dan gx sama dengan 2x. Gx ini adalah pangkatnya, ya, 2x. Lalu kita turunkan dgx per dx atau turunan dari 2x, ya sama dengan 2. Sehingga dy per dx atau turunan dari ini, y sama dengan 2 pangkat 2x ini, diturunkan terhadap x, jadinya adalah dgx per dx dikali a pangkat gx. Nah, a ini 2, gx ini adalah 2x, ya, yang ini. Lalu, ln a sama dengan 2. Ya, sama dengan 2, sehingga hasilnya adalah dg per dx kan 2. Lalu dikali 2 pangkat 2x, ya, a pangkat gx ya, 2 pangkat 2x, lalu dikali dengan ln 2. Nah, kalau ini tidak bisa Anda kalikan 2 kali 2x, jadinya 4 pangkat 2x. Ini salah, karena ini 2 pangkat 2x tidak bisa dikalikan dengan 2. Tidak bisa juga dikalikan dengan hasil ln 2. Yang bisa adalah logaritma natural 2, kalau Anda pakai kalkulator dicari nilainya, lalu dikalikan dengan 2, kemudian dikalikan dengan ini. Tetapi hasil perkalian 2 kali ln 2, ya, tidak bisa langsung dikalikan dengan 2 pangkat 2x ya. Jadi penulisannya adalah ya minimal seperti ini.
seperti ini sudah cukup. Tapi kalau misalnya dapatkan nilai ln 2 lalu dikali 2, kemudian dikalikan dengan ini, itu juga sudah cukup. Jadi seperti itu ya. Tidak bisa dikali langsung dengan ini. Ini tetap ditulis seperti ini dikali dengan hasil perkalian dari 2 kali ln 2. Lalu yang berikutnya adalah nomor 4. Soalnya adalah Y sama dengan E pangkat 2X kuadrat tambah 3X kurang 1. Nah, ini juga merupakan fungsi yang lebih kompleks. Kita misalkan GX sama dengan 2X kuadrat tambah 3X kurang 1, seperti ini. Dan turunannya atau dGx per dx, turunan GX terhadap X adalah 4X tambah 3, di mana 4X ini berasal dari turunan 2X kuadrat, ya. Dan 3 ini berasal dari turunan 3X, ya. Turunan dari 3X sama dengan 3, dan turunan dari 1 atau min 1 sama dengan 0. Nah, hasilnya adalah seperti ini, ya. dy per dx itu kan tadi rumusnya adalah dgx per dx dikali E pangkat gx. Nah, dgx per dx, yang ini ya, turunan dari gx terhadap x adalah 4x tambah 3, lalu E pangkat gx, E pangkat 2x kuadrat tambah 3x kurang 1. Jadi hasilnya adalah ini, hasil turunan dari Y sama dengan E pangkat 2x kuadrat tambah 3x kurang 1 terhadap x, itu adalah 4x tambah 3, E pangkat 2x kuadrat tambah 3x kurang 1. Jadi itu adalah materi terkait dengan turunan fungsi trigonometri, fungsi logaritma, dan fungsi eksponensial, serta contoh-contoh soalnya. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati